ini tuh yang sedang viral di mata Citayam Fashion Week. Nyonya lebih cinta kepada hartanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada rumah tempat tinggalnya, kepada kendaraannya. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak hijrah saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keredaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada pagi ini atas izin Allah kita dipertemukan di dalam majelis ini. Semoga Allah selalu memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika datang perintah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ada salah seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Ketika beliau hendak hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau ini dihadang oleh orang kafir Quraisy di tengah jalan.
Lalu apa kata mereka? Wahai Suhaib, dulu engkau datang ke negeri kami ini tidak membawa apa-apa. Karena Suhaib ini berasal dari Romawi. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lalu kata orang-orang kafir Quraisy, kami beri kamu tempat tinggal di sini. Artinya di negeri Mekah. Lalu kami biarkan kamu untuk berusaha. Akhirnya usahamu pun berkembang. Namun sekarang karena kamu menjadi pengikut Muhammad, silakan kamu pindah mengikuti Muhammad itu, tetapi semua hartamu wajib kamu tinggalkan. Akhirnya Suhaib bin Sinan pun meninggalkan seluruh hartanya. Dia tidak pedulikan hartanya, karena dia berprinsip harta itu bisa dicari. Tetapi dia lebih menyelamatkan akidahnya dan keimanannya. Sebab kalau sudah akidah dan keimanan yang sudah tergadai dan terjual, maka itu akan sangat sulit kembali untuk mendapatkannya. Akhirnya dia pun menyusul Nabi SAW menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau disambut oleh Nabi SAW dengan gembira. Apa kata Nabi kepada beliau? Rabihal bai'a ya Aba Yahya. Rabihal bai'a ya Aba Yahya. Perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Maka setelah itu Allah pun menurunkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak peduli ratonya kok hilang-hilang lah. Kok diambil ada orang kafir, ambil lah. Asalkan yang tidak hilang itu adalah akidah dan keimanan. Ya, apa beda aja orang kini. Ya Pak, orang kini biarlah akidah tajwa, biarlah keimanan tergadai, asalkan harato ndak hilang. Bagi kira bu, kok ibu diancam mau dah itu, mau harta mau matinya, apa pilih? Mana yang ibu pilih? Mau harta mau mati? Indah ada Ustaz. Itulah bedanya keimanan kita dengan para sahabat Nabi. Makanya tidak salah Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Kamu itu adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Siapa yang dimaksud? Dalam tafsir maksudnya adalah para sahabat Nabi. Belum ada yang menandingi. Suatu kali pernah Ibnu Mas'ud memanjat pohon kurma, ya, lalu kelihatanlah betisnya oleh kawan-kawannya. Karena betisnya kecil, lalu diketawakan oleh kawan-kawannya. Melihat kejadian itu marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian cemooh dan kalian lecehkan sahabatku, kata Rasulullah. Kalau seandainya amalan kalian dibandingkan dengan amalan dia, belum apa-apa amalan kalian. Ditimbang satu betisnya saja, dibandingkan dengan bukit Uhud, belum apa-apa amalan kalian, kata Rasulullah. Sabala batinya ditimbang. Ya nak? Sabala lai amalan awak sagadang bukit Uhud, masih menang betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Ya, begitulah Nabi SAW memuliakan para sahabatnya. Nah, itu salah satu asbabun nuzul ayat yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, mengenai sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 207 yang bercerita tentang hijrah. Nah, kini kita labarado pada tahun baru Hijriah 1444. Kalau wak mengikuti sejarah mulai dihitungnya tahun Hijriah, itulah jarak kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Ya. Tapi kalau wak hitung dari lahir beliau, berarti lampiang 1500 tahun. Ya enggak? Metongnya gampang aja. Nabi ko diangkat jadi Rasul umur berapa? 40 lah. Di Mekah berdakwah berapa? 3 boleh tahun. Berartilah berapa umur Nabi ketika itu dah? 53, ya enggak? Kan diperintahkan oleh Allah hijrah itu. 53 tambah 44 berapa dah? 90 ah? Kalau ia lampiang 1500 tahun, ya, jarak kita dengan Nabi kalau dihitung dari kelahiran beliau. Nah, lalu apa yang harus kita pahami tentang masalah hijrah ini? Kan tiap tahun kita memperingati gua. Ya tak? Cuman sayangnya itu kalau untuk tahun Islamnya semangat orang agak kurang seketik. Tapi kalau tahun Masehi, onde keluar sadu. Nama membeli tarompet, nama membeli bodia-bodia botuang. Alai, marcun, kombang api, membok lonceng, ada membok lonceng? Enggak, ya? Kan tak balik tu. Kita ini sudah dikalahkan oleh mereka. Istilah-istilah sajalah. Dulu, ya, namanya hari Ahad, kini Minggu. Dulu namanya pekan, kini celialah kalau enggak. Sebulah pekan Selasanya nyerang. Ya enggak? Pekan Raba'ah. Pekan Kami. Pekan Ahad kalau di kampung ambo. Iya. Ya seperti itu. Ya, yang dia sebutkan. Nah, maka pada momen tahun baru Hijriah kali ini kita kembali menjelaskan dan menyampaikan kepada jamaah sekalian. Ya, apa itu yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu secara bahasa artinya adalah pindah, keluar. Ya. Adapun menurut istilah syariat, yang dikatakan dengan hijrah itu adalah pindahnya seseorang dari negeri kafir kepada negeri muslim. Dari Darul Harbi menuju Darul Islam. Pindahnya seseorang dari perbuatan yang tidak diredai oleh Allah kepada perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka secara umum secara global ulama membagi hijrah itu kepada dua saja. Ya. Secara umum ya. Pertama namanya hijrah secara lahiriah. Ya, kedua namanya hijrah secara batiniah. Kalau lahiriah tu apa maksudnya Ustaz? Yaitu hijrah secara fisik
dan juga tempat. Fisik awak cik, tempat awak tinggal cik. Itulah yang dilakukan dahulu oleh Nabi SAW dengan para sahabatnya. Jadi nyo pindah baik fisiknya maupun tempat tinggalnya, hijrah dia. Ya. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW bersabda, "Ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal bersama orang-orang musyrik, kata Nabi. Nabi berlepas diri dia. Tinggal bersama orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kini kawan bakawan. Bakrojo samo untuk manga memusuhi Islam. Apa kira tu? Ada orang mengaku kini beragama Islam, ya, tapi dia bekerja sama dengan orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk memusuhi Islam. Tak berpihaknya kepada Islam, goda. Benci dia kepada Islam ini. Sementara Nabi SAW beliau berlepas diri, ya, dari orang-orang yang seperti itu. Kemudian kata beliau, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu misluhu." Siapa yang tinggal dan berkumpul bersama orang-orang musyrik atau orang kafir, maka ia bagian dari orang musyrik atau orang kafir itu. Siapa yang tinggal di orang kafir dan orang musyrik, kecik Rasulullah, dia adalah bagian dari orang musyrik atau orang kafir itu. Sebab dulu ada di antara orang yang sudah masuk Islam di Mekah, dia jadi Nabi pindah ke Madinah, tak nomuanya dah. Tak nomuanya pindah ketika itu. Di korona apa? Nyo lebih senang tinggal je orang kafir, je orang musyrik. Nyo lebih cinta kepada hartanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada rumah tempat tinggalnya, kepada kendaraannya. Lebih dia cintai. Akhirnya anan terjadi ketika terjadi perang Badar, orang yang sudah masuk Islam ini dipaksa oleh orang kafir Quraisy untuk ikut berperang. Kalau ndak mau pai berperang, dibunuh. Mana ke dipilih? Kapai berperang atau ndak? Resikonya kalau ndak mau pai berperang, dibunuh. Kok pai berperang? Tak bunuh. Kan dua je konsekuensinya. Kalau berjihad kan seperti itu. Kalau tidak membunuh, terbunuh. Itu konsekuensi jihad seperti itu. Ya. Akhirnya tapasulah dengan berat hati. Orang yang tidak nemu hijrah tadi, tapasu hijrah, tapasu ikut berperang. Akhirnya sebagian dari mereka pun terbunuh. Ya, ketika dia terbunuh saat sakratul maut, saat malaikat mencabut nyawanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri.
Lalu malaikat bertanya, qalu fima kuntum. Bagaimana kalian ini? Kata malaikat, kenapa kalian kok mati dalam kondisi seperti ini? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami dahulu di negeri Mekah itu termasuk orang yang tertindas kecilnya. Ya. Hanya kecil, kami termasuk orang yang tertindas. Kami orang lemah kecilnya. Qalu, lalu malaikat bertanya lagi, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak hijrah saja? Kalau disuruh hijrah dulu. Ya. Jadi kalau tidak nak hijrah, padalah diperintahkan, akibatnya faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu tempatnya adalah di dalam neraka Jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah. Kok akibat dari orang tidak mau hijrah. Ya, lebih cinta dengan kehidupan dunia, lebih cinta dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, kekayaan, kendaraan, rumah tempat tinggal. Akhirnya tidak mau pindah, tidak mau hijrah. Padahal Allah lah menjamin gua. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa jo, ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Pilihlah di mataraga. Itu dulu, ya tak? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab lu nado sekat-sekat negara, lu nado waktu itu lepak. Batas teritorial lu nado le. Kama aja pai bebas. Kalau kini bah. Ado bati ya tak? Kok masuk negeri orang wak? Harus pakai paspor, visa. Kalau ndak malu bisa. Sedangkan lah pakai paspor je visa, kau ni usia je kan. Iya, suntik corona. Kalau kini booster pula, harus 3 kali. Kalau keluar negeri wak, suntik. Yang ketiga, ibu lah berapa kali suntik? Kalau pergi ibu ke Malaysia atau pergi ke Mekah umrah misalnya, harus suntik yang ketiga. Kalau ndak bisa dah, tak kalau lolos di bandara dah. Di usia dia orang imigrasi tu. Ya nak? Amun itu lo aturannya kini. Seperti itulah kondisi. Dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat enggak ada seperti itu. Bebas. Ya. Aman ko Islam ko ya adalah satu-satunya agama yang sangat peduli terhadap umatnya. Kau ada seorang saja kau umat Islam yang dizalimi, ya, maka pemimpinnya ya akan ikut membantu. Yang paling aman mereka orang kafir itu di Indonesia lah. Paling aman mereka. Kita kau adalah umat Islam paling tak banyak di dunia. Ya, paling tak banyak. Dan kita paling toleransi. Colialah, ada tak kita baca dalam sejarah umat Islam mengganggu orang kafir? Ada tak? Pernah tak kita dengar itu? Apa-apa pernah tak tadanga awak menggadu orang-orang Cina kafir di pasar? Ada tak? Dari dulu tak pernah awak dengar. Kalau iyo tentu tak aman mereka. Tabiat dakwah yang benar itu ketika disampaikan akan dimusuhi. Itu tabiat dakwah itu.
Kalau awak sampaikan kebenaran, lalu orang tidak suka, kan begitu. Itu sunnatullahnya begitu. Bacalah sejarah dalam Al-Quran, cerita para nabi dan rasul. Ceritanya, dari bangsanya sendiri, dari sukunya sendiri, dibenci oleh kaumnya, apa diterima? Bu, dibenci apa diterima? Dibenci, kan? Pada umumnya begitu. Nabi Nuh dibenci, tidak disukai oleh umatnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua namanya hijrah secara batiniah, batin. Ya, hijrah secara batin, rohani. Ya nak, segala hal yang akan merusak, segala hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Nah, hijrah yang kedua ini apa saja bentuknya yang harus kita hijrahkan? Satu, hijrah dari segi keyakinan. Ya, hijrah dari segi keyakinan. Ya, atau hijrah dari segi keyakinan. Sebab akhir-akhir ko banyak keyakinan orang nan menyimpang. Tidak sesuai lagi dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Menyimpang. Ya tak? Maksudnya itu Ustaz. Banyak orang berpemahaman sosek akhir-akhir ko. Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang pemahaman. Akidahnya tu rusak. Yo. Itu di antaranya ada akidah orang, ya, akidah Syiah. Akidah Syiah. Bahkan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah ini bukan Islam dia. Ya, kenapa? Karena mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Mengkafirkan istri-istri Nabi. Kini berfikir aja lah secara akal sehat. Ya tak? Laika mungkin Abu Bakar As-Siddiq kafir. Laika mungkin. Bagi kira. Si anak pertama sekali masuk Islam dari golongan laki-laki. Abu Bakar, kan? Siapa yang banyak membebaskan para budak? Siapa? Abu Bakar, kan? Siapa yang banyak membantu fakir miskin? Sahabat Nabi. Abu Bakar juga baru. Ya. Siapa yang selalu menggantikan Nabi ketika Nabi berhalangan untuk jadi imam salat? Abu Bakar. Siapa yang menemani Nabi ketika hijrah dari Mekah Madinah? Siapa yang menjadi khalifah setelah Nabi meninggal? Kini tiba sekawan mengkapir-kapirkan. Nak hebat bananya tu. Padahal Allah sudah menjamin ni dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Ya nak? Surat At-Taubah ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam itu adalah dari golongan muhajirin dan ansar. Muhajirin itu orang mana? Orang Mekah. Ansar orang Madinah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijanjikan oleh Allah, ya, tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Untuk mereka adalah syurga dan mereka kekal di dalamnya selama. Itu jaminan dari Allah tu. Para sahabat Nabi tu tompelah jale di mana? Dalam awak. Ledo jaminan awak. Amangko jangan dimusuhi pula Islam golai. Ya tak?
Jangan dimusuhi Islam. Berpihaklah kepada Islam. Berpihaklah kepada kebenaran. Berpihaklah kepada orang-orang soleh. Berpihaklah kepada ulama-ulama Rabbani. Ulama yang selalu menyampaikan kebenaran. Jangan menjadi musuh Islam. Nah, banyaklah yang lain-lain keyakinan orang yang menyimpang. Ya tak? Ahmadiyah, keyakinan komunis. Ya, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, banyak yang menyimpang. Belum lagi akidah-akidah syirik, keyakinan-keyakinan kesyirikan. Padahal awaklah berulang-ulang kali menyampaikan syirik itu adalah perbuatan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah, dosanya paling godang, tak sempat bertobat kuhan, tak diampunkan di Allah dosanya. Ya nak? Kan itu kecil Allah dalam Al-Quran tu nak? Surat An-Nisa ayat 48 ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, Dia mengampunkan dosa selain syirik. Ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang paling besar. Kau harus buang jauh-jauh kau. Keyakinan-keyakinan ni kau. Kau dalam rangka hijrah kau. Kalau ada je nak berkeyakinan syirik tu, wajib dibuang jauh-jauh. Baik pelakunya maupun keyakinan. Ya tak? Pergi ke dukun kan dilarang dek Nabi tu. Ya tak? Profesi jadi dukun, menerima upah dari pekerjaan dukun dilarang oleh Nabi. Tapi awak banyak je nak mengeringkan. Banyak je nak melawan. Tu kalau nak kena bubik ke mana ustaznya? Beda dukun je dokternya. Banyak pertanyaannya kawak. Nyaju kan? Ya nak? Yang jalis yang sampai ke dukun kecik Nabi tak terima solatnya 40 hari, 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang pergi ke dukun la solata, tak diterima solatnya li arba'ati yaumin, selama 40 hari 40 malam. Tu keyakinan tu. Orang awak kan keyakinan banyak seperti itu. Apalagi dulu nak. Kalau sakit anak seketik, kamu apa? Ke dukun, bamonton ube. Ya kan? Kan seperti itu. Itu poi saja baru tu. Ulun mangga-mangga poi saja baru. Nah, apalagi picayo pula. Ya, picayo. Cakulah poi. Kini picayo anan dikecein dukun le. Dukun kau suka minta syarat tahu tak? Syarat dia, Bu? Sebutlah. Pisau. Alai. Iya. Kain hitam. Iya. Kan diminta-minta syarat nak. Ya. Alai. Ayat 7 masjid ya. Onde awak aku yang nak bodoh na. Badek ka bodoh na. Ayat masjid nama kumpulan 7 masjid. Iyo pula kecil awak. Bodoh namanya itu. Dipermainkan oleh dukun, oleh jin. Mana ada itu? Perintah seperti itu tu tak ada itu. Ada awak you bercari belum? Pernah dulu dekat rumah ambo tu kan datang. Pak minta izinnya ya. Nganya mau ambil ayam masjid. Mana lupa Pak? Untuk ada Pak, untuk ubi. Kok yakin seperti itu bisa jatuh nanti kepada syirik. Keyakinan-keyakinan itu harus dihijrahkan. Ketika membuat rumah, masang kudo-kudo, babantai ayam, belilian darah di situ. Ya. Masih ada di situ. Masjid kau ya ndak di luar.
Alah banyak enggak berarti dulu iyo deh kan? Iya, jujur aja lah. Kan iyo nama. Itu keyakinan tu. Harus dibuang jauh-jauh. Bagantuang itu karambia, bagantuang pisang. Alhamdulillah. Kalau lendak, ya enggak, alhamdulillah. Tapi pada umumnya, masyarakat awak ko, pada umumnya, alhamdulillah lendak ada risiko, ya enggak? Tompek-tompek lain masih banyak. Bagantuang pisang, di mana? Di hati apa dah? Iya. Iya, kudo-kudo cakap karambia situ. Mengah situ mula tak pisang siko ah. Siko tak pisang ambo makan langsung. Enggak. Aiko macam-macam saja perbuatan. Alai keyakinan-keyakinan yang bisa jatuh kepada kesyirikan yang kadang-kadang kita tidak sadari. Katiko ado ibu-ibu kamalahian. Nama nanti. Bu, ke ibu mau tanya ke? Ado ibu-ibu kamalahian? Nama tu ayah? Itu tu. Ayah selalu? Antin dalu minum ayah selalu sualunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, nak balainya. Lah, antin dalu rumpuk Fatimah lunti bolehnya. Rumpuk Fatimah bermasuk ke dalam ayah. Kok yakin awak dek gara-gara itu mudah melahirkan syirik tu? Ya? Kita ni kadang-kadang tak yakin kepada Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang mencabut rezeki? Yang mendatangkan penyakit siapa? Yang menyembuhkan penyakit? Allah sadonya. Itu harus ditanamkan dalam diri awak ko. Tauhid rububiyah namanya tu. Tapi keyakinan-keyakinan syirik ko masih banyak. Ya, ada juga baru sebahagian dalam diri kita. Masuk ramo-ramo rantau ke dalam rumahnya. Kecilnya. Rantau? Ambo lah 3 bulan di rumah ambo. Ramo-ramo rantau. Tak pulang-pulang orang rantau sampai kini. Apa ada? Ale. Jatuh piring, pinggan, gale, pocah. Alulah nang kata jadi guanya. Ya, itu gara-gara efek nonton sinetron. Ya, jadi itu yang harus kita hijrahkan, keyakinan. 2, ya, dalam rangka hijrah, cara berpikir hijrah fikriyah namanya. Berpikirlah kita secara cerdas, secara akal sehat, hilangkan sifat-sifat negatif terhadap Islam ini. Ambo kodok mengalami itu ke Pak? Tu orang baburuk sangko kambo. Ko ustaz ko lain lo nampak ya? Dari dulu mau daiko jombonya tak? Kanlah kodok misi siko. Cuman pandangan orang sebagian negatif. Ya tak? Ko ustaz ko aliran Korea ko ni. Hati-hati joinyo. Kan itu kecilnya. Berburuk sangka, tidak senang kepada kebenaran yang disampaikan. Celialah orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu. Kan cara berfikirnya model itu. Kecilnya, jangan dibawa-bawa urusan agama ke dalam negara. Lai pernah dengar itu? Lai atau enggak? Lai kan? Jangan bawa-bawa urusan agama ke dalam negara. Akibatnya bazina orang. Itu apa bian saya? Karena tidak diatur dengan syariat. Di negara tidak diatur. Sehingga ketika ada orang berbuat zina, bujang juga ditetangkuk kau, ya enggak? Kok polisi menangkuk, kok hakim lah bertanya biko, balik bazina awak, kami suka sama suka apa? Apalah pulang. Balik itu, ndak ada undang-undang adanya. LGBT, leto LGBT ndak? Are jalanlah tek kambo, LGBT deh. L tu L. Lesbian, padusi sama padusi. Ya. Gay. Gay itu homoseksual, jantan sama jantan. Ya. Yang saya tahu ambo jantan sama jantan ni baru saja ndak nemu ada jantan sama jantan. Aku manusia. Itu kini itu yang sedang viral di mata.
Citayam fasien wiknya nende. Padusi madoan lekuk-lekuk tubuhnya kok pakaian ketat. Ya ndak? Balenggang lenggok tu di muka pasar tu. Viral videonya. Disampaikan di orang. Bahkan Majelis Ulama Kota Payakumbuh sudah menegurnya. Apa katanya? Oh, ini kreasi bagian dari budaya. Hah? Kan aneh itu. Ketika ada orang membaca Al-Quran di pelataran Malioboro di Yogyakarta sambil menunggu belanjaan, sambil menunggu temannya dia baca Al-Quran. Kira-kira elok atau enggak ada? Elok atau enggak? Hanya pemerintah, oh enggak boleh, itu mengganggu ketertiban umumnya. Hah? Kau tanda orang sekuler kau? Tanda orang liberal kau? Orang membaca Al-Quran dia larang. Tapi bencong-bencong LGBT, lomba-lomba pakaian di trotoar, di tengah jalan, menggadu atau enggak tu? Tak menggadu-gadu lain, macet jalan dia. Ya? Nah, itu katanya, oh biarkan generasi muda itu menampilkan kreasinya masing-masing. Enggak apa-apanya. Hah? Kan seperti itu hari ini. Ya enggak? Kadang-kadang banyak kesal juga Pak, awak mencaliaknya Pak tu, model itu perangainya. Ya enggak? Hah? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan dilindungi. Nah, itulah rusaknya negeri hari ini. Ya enggak? LGBT. Ya enggak? B itu apa? Biseksual. B itu artinya kan dua itu. Hah? Ada dua keinginan seksualnya. Kapadusi yo, ka laki-laki iyo pula. Ya? Jadi dua seksualnya. Kepada perempuan iya, kepada laki-laki iya. T itu apa? T, transgender. Apa arti transgender? Orang yang suka merubah-rubah jenis kelamin. Ya enggak? Dirubah jenis kelaminnya jadi perempuan. Ulama telah sepakat hukumnya haram. Telah sepakat ulama dari dulu tu. Kan bingung orang ketikanya mati, meninggal. Kece orang, Ustaz, iko ba acara aku pelaksanaan jenazah aku? Ba acara memandikan padusi atau laki-laki? Kami tu kain kapannya ba ako? Sama je laki-laki atau padusi ko? Kan begitu. Kembalilah kepada asalnya. Tu nyo laki-laki. Ibu bapa tahu enggak? Sunnah Nabi itu bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, infak, sedekah, haji, umrah. Sunnah Nabi itu juga bagaimana mengatur negara ini. Jadi jangan Pak kecen lo ambo ko ustaz cerita negara ke negaranya. Ustaz ko cerita politik. Islam itu mengatur semuanya. Maka pahamilah ayat Allah ko udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara maknanya tu jalankan syariat Islam itu semuanya. Itu maknanya. Kini kan tak. Di negara awakku kan syariat Islam tidak jalannya bantah-bantah. Oleh jalannya Ustaz. Tu syariat nikah. Kalau ke nikah jalan syariat tu. Ya tak? Syariat haji umrah tu bagian terkecil baru tu. Ya tak? Yang kita maksud tu ada aturan syariat yang lebih dari itu. Kalau ada orang mencuri maka dipotong tangannya. Kalau ada yang berzina dicambuk kalau dia masih bujang dengan gadis. Kalau dia sudah berkeluarga, dirajam dia. Itu yang dimaksud tu. Kalau dia membunuh, maka dia pun dibunuh. Hukum kisos namanya. Tapi kini kan tak model itu dah. Ya tak? Ku abi bazina orang, itulah suruh pulang, pelah. Nak hamil di luar nikah hanya menganggap biasa saja. Golaan ada itu saja, merasa tidak bersalah begitu. Nah, itu yang harus kita hijrahkan pada kesempatan ini. Ya, hijrah pemikiran. Ya, cara berpikir yang benar, positif. Jangan berburuk sangka terhadap Islam, apalagi terhadap sesama orang beriman. 3, hijrah secara sulukiyah. Apa maksud sulukiyah? Perasaan sensitif terhadap lingkungan.
ketika ada orang melakukan kemaksiatan, hati kita ini tidak senang. Jadi jangan dipadiakan orang berbuat maksiat. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, man ra'a minkum mungkaron, apabila kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, cegahlah dengan tangan kalian. Artinya kekuasaan, penguasa. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu, nasihati orang dengan lisan. Fa illam yastati' wa fi qalbi. Kalau tidak jo mampu jo lisan, minimal kata Nabi, benci di dalam hati. Wa dzalika adaful iman. Itulah selema-lema iman. Terakhir namanya hijrah secara syu'uriyah. Apa maknanya? Meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Orang yang berhijrah itu, kata Rasul, adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Al-Quran menyebut itu. Yang dilarang, jangan berjudi, jangan minuman keras, ya, jangan mengundi nasib dengan anak panah, jangan berzina, jangan makan riba, jangan buat syirik, jangan bergunjing, jangan cari aib saudara, jangan namimah, mengadu domba, jangan berburuk sangka. Berapa banyak itu ayat-ayat yang melarang. Kalau kita lah bisa meninggalkan itu, berarti kita sudah dikatakan orang yang berhijrah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, ya, dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita terbebas dari hal-hal yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita pada pagi kini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.